Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas pertanyaan sebagai berikut ya. Ini pasti juga banyak teman-teman yang lagi cari printer dan mungkin juga bingung mau cari printer apa, tapi kebutuhannya seperti ini ya. Jadi printer apa yang cuma sebulan sekali ya. Cuma sebulan sekali itu ngeprintnya paling cuma 10 sampai 20 lembar dan itu pun dipakai buat cetak laporan ya. Jadi dokumen teks isinya cuma laporan, tulisan ya. Sisanya jarang-jarang dipakai. Karena mungkin pada saat nggak ada tugas atau mungkin nggak cetak laporan, ya printernya akan banyak nganggur alias jarang dipakai. Nah, sebaiknya teman-teman pilih printer yang seperti apa nih? Ya, karena mungkin teman-teman kalau sudah nonton video sebelumnya atau mungkin juga banyak sekarang printer yang beredar di toko-toko itu adalah printer yang namanya printer ink tank. Ya, karena printer ink tank itu sekarang semua merek tuh sudah punya, bukan cuma di Epson tapi ada di Brother, Canon dan juga HP itu semua punya printer ink tank. Nah, perlu nggak sih kalau misalnya kita ngeprintnya juga jarang ya, sebulan cuma ngeprint 10 sampai 20 lembar, yang mungkin paling banyak sekitar 30 sampai 40 lembar, itu pun juga hanya untuk cetak dokumen laporan. Apakah kita perlu beli printer ink tank atau tipe yang mana? Ya, tapi printer ini yang teman-teman mau pakai ya mungkin kalau misalnya sewaktu-waktu itu juga bakal bisa dipakai untuk cetak laporan yang lumayan banyak. Oke? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya problem atau punya pertanyaan atau pertimbangan seperti ini, saya akan bantu jawab dari versi saya. Oke? Nah, sekarang kita akan bantu sebagai berikut. Teman-teman, pilihannya adalah saya langsung kasih ya. Jadi saya kasih tahu produknya apa, dan produknya atau printernya yang saya kasih update ini adalah printer-printer yang masih update atau available. Jadi printernya yang dijual di tahun 2022 bulan Februari. Jadi printernya ini masih printer-printer yang masih baru dan banyak beredar di pasaran. Jadi bukan printer yang sudah discontinue atau tipe lama ya. Jadi kita selalu bahas itu dengan jawaban yang up to date. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ya. Kalau teman-teman mau pilih merek HP, pakai yang namanya HP 2335 Ink Advantage ya, atau Canon E410 Ink Efficient. Nah, si HP ini 2335, 2336 atau 2337 itu sama aja, cuma bedanya di warna ya. Nah, yang paling penting adalah kata kuncinya Ink Advantage ini atau si Canon E410 ya, ada tulisan E ekonomis atau Ink Efficient E-series. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui dan harus pilihnya printer yang dua model ini, yang ada tulisan Ink Advantage dan juga Canon E410 Ink Efficient. Oke? Kenapa? Karena mereka ini adalah versi cartridge tinta hemat. Ya, teman-teman juga harus tahu kalau kita beli printer itu kita dapat tintanya atau cartridge-nya untuk kita bisa cetak. Nah, cartridge-nya ini yang paling penting. Kenapa? Karena printer ini dipakai untuk mencetak, cartridge-nya itu tintanya bisa habis. Nah, pada saat tintanya habis kita harus beli lagi, itu kita harus tahu berapa harga tintanya dan bisa cetak itu berapa banyak. Karena apa? Kita nggak mau beli printer terus dikasih tinta, begitu tintanya habis kita beli harganya mahal sekali atau hampir sama dengan kita beli printer baru dan juga isi cetaknya sedikit, milinya sedikit ya. Jadi dipakai cetak sebentar, hanya beberapa puluh atau ratus halaman sudah habis. Nah, itu yang saya nggak mau, karena sampai dengan saat ini masih banyak yang jual printer yang tintanya mahal dan boros, dan itu bikin rusak pasaran. Kenapa? Karena teman-teman akan rugi, akan boncos, harus keluar uang mahal beli-beli tinta ya. Jadi sekarang ini saya kasih tahu tipe printer yang versi cartridge tinta hemat. Ya, hematnya sampai berapa? Hematnya itu sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer lain yang sejenis. Ya, sampai dengan 40% ini sangat-sangat banyak. Ya, jadi teman-teman juga nggak rugi, teman-teman lebih irit dan juga lebih hemat. Ya, itu yang saya mau sampaikan, dan saya selalu edukasi untuk memberikan informasi printer-printer yang biaya operasionalnya itu murah. Jadi teman-teman juga nggak boncos. Oke? Nah, balik lagi ke sini ya, versi cartridge tinta hemat. Artinya cartridge tintanya itu harganya lebih murah. Isi cetak atau page yield ini penting ya. Jadi berapa banyak si cartridge ini bisa mencetak itu karena isi tintanya atau volume atau milinya itu lebih banyak.
Jadi kalau isi tintanya lebih banyak, page shieldnya lebih banyak, artinya kita bisa lebih irit, kita bisa lebih murah ya. Jadi sama nih kayak misalnya teman-teman beli sabun cuci tangan atau sabun cuci baju lah atau apapun ya. Misalnya satu saset itu harganya Rp1.000, isinya 50 mili. Tapi ada juga yang jual harganya Rp1.500 tapi isi sasetnya cuma 25 mili. Nah itu yang kita harus perhatikan. Karena apa? Kita tahu kalau kita pakai printer itu yang namanya tinta itu akan habis ya. Jadi kita harus berhitung, kita harus tahu. Jangan sampai kita salah beli printer yang ternyata tintanya mahal dan boros. Oke. Nah untuk kedua printer ini si HP 2335 atau Canon E410 ini harganya mulai dari 790 ribuan. Ya nanti kita akan coba lihat di marketplace secara online ya, secara up to date juga berapa sih harga pasarannya. Jadi teman-teman juga punya gambaran supaya teman-teman tahu budgetnya apakah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini juga sekarang saya kasih tahu ya, awas jangan salah beli. Teman-teman jangan salah beli nih. Jangan salah beli, jangan salah dikasih printernya. Sekarang masih banyak printer-printer jebakan ya. Contohnya seperti ini, Canon IP2770, MP287 atau MG2570S. Yang depannya ada IP, MP, MG, bukan E ya. Kalau teman-teman tadi lihat, ini yang tadi saya bilang sebelumnya adalah E ya. Ini baru versi ekonomis, ink efisien. Tapi kalau misalnya ini si Canon IP, MP, MG ini bukan tinta ekonomis. Ini tintanya mahal, boros dan sangat-sangat mahal. Dan oleh karena itu saya tidak pernah merekomendasikan untuk beli tipe Canon seperti ini ya, karena cartridge tintanya mahal dan boros, isi cetaknya sedikit. Otomatis nanti teman-teman bisa cek ya. Di sini teman-teman saya kasih informasi, silakan kalian cek sendiri biar ketahuan yang mana yang irit. Jadi apa yang saya kasih tahu informasi produknya, teman-teman bisa recheck lagi supaya teman-teman jangan salah. Nanti kalau teman-teman mau beli Canon IP atau MP atau MG, tanya aja berapa harga cartridge tintanya, atau teman-teman juga bisa cek berapa page shieldnya atau isi cetaknya sampai dengan berapa halaman. Kalau teman-teman misalnya nggak dapat datanya, bisa cek juga di Google atau silakan komen. Nanti saya kasih datanya, perbandingannya supaya teman-teman bisa belajar, bisa tahu ya yang mana printer jebakan yang benar-benar mahal atau printer yang memang lebih irit tintanya ya, supaya teman-teman jangan salah informasi dan jangan salah beli printer. Ya kalau misalnya dibilangin kan printernya bisa di-refill, semua juga bisa di-refill. Tadi mau pakai si HP 2335 atau Canon E410 itu juga bisa di-refill. Tapi yang namanya refill itu ada masa pakainya ya. Setelah kita refill beberapa kali, cartridge-nya akan rusak. Nah, pada saat teman-teman cartridge-nya rusak mau beli lagi cartridge yang baru, kan lebih untung kalau kita beli cartridge-nya yang HP 2335 atau M410 ini. Kenapa? Karena harga cartridge-nya lebih murah dan juga isi milinya lebih banyak. Jadi kalau kita refill itu juga lebih banyak daripada kita nge-refill yang tipe seperti ini, karena udah pasti dia harga cartridge-nya lebih mahal, isinya juga lebih sedikit. Ya, jadi itu dia edukasinya supaya teman-teman ngerti. Jadi ternyata kita kalau beli printer itu kita juga harus pilih, kita harus perhatikan soal cartridge tintanya mahal atau boros. Ya, oke. Nah, sekarang balik lagi kalau misalnya nih, tadi saya udah rekomendasi pakai printer HP Ink Advantage atau Ink Efficient ya. Kalau pas lagi ada kerjaan banyak, terus mau cetak laporan banyak itu gimana? Ya gampang solusinya, sediakan aja teman-teman beli aja cartridge tinta tambahan ya. Misalnya teman-teman cetaknya udah pasti kan sering cetaknya dokumen teks hitam, ya beli aja cartridge tinta hitam yang black buat cadangan. Jadi teman-teman bisa gantian, atau misalnya pada saat ingin cetak banyak teman-teman udah punya cartridge tinta cadangan ya. Yang tadi saya bilang juga harga cartridge-nya juga murah, terjangkau, dan isi cetaknya lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat lagi, teman-teman juga bisa refill, isi ulang atau suntik cartridge-nya ya. Jadi nanti bisa dipakai gonta-ganti, yang satu di refill, yang satu dipakai untuk mencetak. Nanti habis tinggal di refill lagi, kita tinggal gonta-ganti aja. Itu aja solusinya. Solusinya printernya juga harganya terjangkau, cartridge tintanya juga hemat, murah, dan isi cetaknya lebih banyak ya. Jadi itu yang saya mau sharing, dan sekarang kita coba lihat kira-kira berapa sih harga pasarannya. Nah, ini saya cek di Shopee untuk HP 2335 ya, pasaran di 818.000.
795 juga masih ada ya, ini 800, berarti kurang lebih antara 790 sampai 825.000 ya. Ini dia untuk si HP 2335, 2336, 2337. Nah, ini dia. Ya, ini cuma beda warnanya aja, teman-teman bisa cek sendiri, pilih aja warna yang sesuai, tapi yang pasti pilihannya Ink Advantage. Oke, harga pasarannya udah jelas di 790 sampai 825.000. Untuk update tanggal 3 Februari 2022 ya. Jadi harganya update nih. Nah, kita coba lihat si Canon E410 ya. Canon E410 Ink Efficient. Ini harganya di sekitar 880 sampai 900 ribuan ya. Ada yang 980, ada yang 900 ribu ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Ya, untuk saat ini harga HP lebih murah, tapi kalau memang sukanya di Canon silakan, karena masing-masing punya preferensi brand yang atau merek yang disuka. Jadi kita punya dua pilihan antara si HP atau si Canon. Oke. Nah, itu aja yang saya mau sharing ya, supaya teman-teman jadi dapat gambaran, dapat informasi, dan juga dapat edukasi. Pilihan printer yang cocok buat ngeprint hanya 10-20 lembar per bulan, dan juga mau perlu printernya yang murah, irit, dan juga biaya operasionalnya juga murah. Oke. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau di komen atau di sharing, silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan untuk mendukung channel ini tetap berjalan, jika ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.